Salawatnya Bapak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Pak Nur ini di Jawa Tengah. Baik, silakan bisa langsung. Dari mana? Jawa Tengah, Bu ya. Baik. Baik, silakan bisa langsung bertanya kepada Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Buya dan para santri di Al-Bahjah. Amin, Terima ya kasih Rabb. ini sudah diberikan Amin. kesempatan untuk bergabung, Buya. Amin. Ya, ini mohon maaf mau bertanya tentang akidah, Buya. Aqidah. Jadi tentang akidah, betul. Silakan. Akhir-akhir ini banyak di medsos itu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu dalam kitab Al-Ibanah disebutkan bersifat istiwa, Bu. Kemudian, betulkah sifat istiwa itu adalah sifat dzatiyah, Bu ya? Gimana? Ataukah betulkah sifat istiwa itu sifat dzatiyah? Baik. Kemudian selanjutnya ini, Bu ya, karena dalam kitab Al-Ibanah karya Imam Asy'ari itu disebutkan bahwa istawa yang ditakwil oleh Mu'tazilah itu juga istaula, Bu ya. Nah, apakah istaulanya Mu'tazilah itu berbeda dengan takwilan istaula yang kita pahami selama ini? Baik. Terima kasih, Bu ya. Mohon pencerahannya, mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk Bu ya. Amin, dan Masya Allah. seluruh tim Al-Bahjah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya adalah kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah, karangannya dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitab Al-Ibanah ada memang saat ini dan hari ini. Dan kita juga mempunyai dengan bermacam-macam teks naskah. Dan ada perbedaan di antara naskah dengan naskah. Nah, perbedaan di antara naskah dengan naskah ini menunjukkan bahwa ada tangan jahil yang ikut campur di dalam membuat kerusakan di dalam kitab Ibanah. Karena di dalam kitab Ibanah di sini ada perbedaan-perbedaan naskah, khususnya naskah terdahulu dan naskah yang terbaru yang dicetak akhir-akhir itu kok ada perbedaan. Maka di sini ada dugaan bahwasanya kitab itu memang aslinya ada, tapi sudah ada campur tangannya orang, namanya tahrif. Jika demikian, maka kitab Ibanah adalah kitab yang diragukan. Benar kitab Ibanah adalah miliknya Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi sudah ada campur tangannya orang di situ. Kalau memang itu kitab diduga ada campur tangannya, tangan-tangan jahil, maka untuk mentasheh kitab Ibanah adalah dari siapa? Ya dari Imam Abul Hasan Asy'ari, dari buku Imam Abu Hasan Asy'ari yang lainnya, atau dari murid-murid yang lebih tahu. Dan sepakat semuanya muridnya tidak pernah punya pendapat seperti yang dikatakan oleh Abul Hasan Asy'ari di dalam kitab Ibanah yang sudah dirubah itu. Artinya kalimat yang disebutkan tentang istiwa di dalam kitab Ibanah yang menunjukkan bahwasanya istiwanya Allah ini tidak ada di situ, tidak ada tafwid, tidak ada takwil, maka yang disebutkan di dalam kitab Ibanah di situ karena berbeda-beda naskah yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh murid Imam Abu Hasan Asy'ari, maka itu adalah Ibanah yang tidak dibenarkan. Kaidah ilmiah kan semacam itu. Muridnya lebih tahu. Bagaimana murid yang lebih dekat kepada Imam Abu Hasan Asy'ari tidak menemukan itu semuanya? Kenapa kita orang akhir zaman kok menemukan? Aneh sekali. Adapun tazwir, tahrif, telah dibuktikan ada beberapa kitab yang dirubah hanya karena tidak kecocokannya. Satu kitab, misalnya kitab Adhkarnya Imam Nawawi, dicetak di salah satu tempat, di situ kan ada tentang ziarah kubur Nabi. Bahasa Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya ini termasuk min afdal qurubat, paling bagusnya untuk mendekati Allah dengan ziarah Nabi. Ini dihapus, dicetak. Dicetak dan ada cetakannya sampai hari ini pun ada, dan alhamdulillah kita juga ada cetakan yang dibuang. Ini grup-grup manusia begini ini ya, kalau tidak cocok suka merubah. Jadi ada bukti banyak. Jadi ada kitab Adhkarnya Imam Nawawi itu ada dipotong 4 atau 5 baris itu dihapus, yang di situ menunjukkan pentingnya ziarah kubur Nabi. Dicetak ini dan tersebar
Dan ini nggak bisa dipungkiri yang demikian itu. Dan yang mentahkik ada manusianya. Ini grup-grup yang mendukung ibanah yang palsu tadi, ya orang-orang grup semacam ini yang suka mentahrif kitabnya orang lain. Bagaimana kitabnya Imam Nawawi dirubah di kitab Adhkar, di kitab yang paling lama, cetakan Mesir yang lama pun ada kok kisah cerita tentang keutamaan ziarah kubur Nabi. Kenapa dicetakkan di situ kok jadi nggak ada? Dicetak di Saudi waktu ceritanya, dan ada bukunya. Tidak ada tiba-tiba 5 baris itu hilang dan cetakan lebih baru. Mana bisa dipercaya? Cetakan baru, cetakan lama. Nah, jika manusia berani merubah hanya karena menurut keyakinannya dengan cara ini, tidak amanat ilmiah, maka ibanah adalah nasibnya sama dengan kitab Adhkar. Ibanah yang tidak sesuai dengan murid-murid Imam Abu al-Asy'ari adalah ibadah yang sudah dipalsukan. Dan tandanya apa? Ada naskah lain yang berbeda. Jadi antara naskah yang ditemukan di mana dan di mana itu ada perbedaan. Dan kebetulan yang dianggap oleh mereka yang punya akidah tajsim, yang mengatakan Allah beristiwa, duduk bertempat di arsy, di atas langit dan sebagainya, naskah yang diakui oleh mereka berbeda dengan naskah yang lainnya. Jadi kalau begitu ibanah adalah ihtimal. Jadi perlu nggak perlu kita memegang ibanah, masih ada buku-buku Abul Hasan Asy'ari yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang dinisbat kepada Asy'ari. Kepada Imam Abu Ghazali banyak dipalsukan. Termasuk Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau dalam kitab, salah satu kitabnya Tanbihul Mukhtarin atau kitab Mizan Kubra, beliau bercerita bahwasanya beliau masih hidup mengarang sebuah kitab, kemudian kitab itu dikirim dia ke negeri-negeri supaya disebarkan di sana. Rupanya pas beliau masuk ke satu negeri dimusuhi sama orang yang ada di situ. Kenapa? Tulisan Imam Abdullah Asy-Sya'rani berbeda dengan keyakinan yang benar, akidah yang benar. Abdullah Asy-Sya'rani bingung, keyakinan yang mana? Ini. Rupanya apa kata Abdullah Asy-Sya'rani? Itu aku tidak pernah mengucapkan. Jadi selama dalam perjalanan ini ada yang campur tangan merusak. Apa kata Abdullah Asy-Sya'rani? Inilah bahayanya orang yang fanatik dan tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran dan tidak terbuka. Orang fanatik, dia membuat fitnah. Aku masih hidup saja bukuku dipalsukan. Bagaimana jika aku mati? Nah, ini loh golongan orang-orang begitu ini. Kalau Anda yang pengen punya data buku apa yang dipalsukan dan dirusak, kami punya datanya. Dan ada bukunya, saya jejer. Jadi ada sekelompok orang yang suka merusak. Ibanah termasuk bagian kitab yang dirusak. Nah ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bercerita, aku masih hidup saja, pindah ke negeri, sudah dimasukkan, disusupkan, ada tatsis. Jadi ada dimasukkan agar Abdul Wahab Asy-Sya'rani dimusuhi. Termasuk ibanah adalah ditatsis, ada dimasukkan agar sesuai dengan akidah yang sesat. Sementara Abu Hasan Asy'ari adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang selama ini diikuti oleh kaum Asy'ariyah. Jadi Asy'ari yang menjelaskan adalah kaum Asy'ariyah. Jangan seperti sebagian orang mengatakan, saya percaya dengan Asy'ari tapi saya tidak sedang dengan Asy'ariyah. Lah ini sakit. Siapa yang membawa ilmunya Abu Hasan Asy'ari? Sampai seperti dikias, kalau ke atas saya mau dengan Nabi Muhammad tapi tidak mau dengan sahabat. Loh, yang memindah ilmu itu siapa? Yang memindah ilmu Abu Hasan Asy'ari sampai ke kita itu siapa? Muridnya Abu Hasan Asy'ari. Yang murid Abu Hasan Asy'ari namanya Asy'ariyah. Kok ada orang akhir zaman berkata, kalau Asy'ari aku mau. Maksudnya ibanah yang palsu ini, ibanah ada yang benar. Nah, ibanah yang palsu. Nah itu masuknya Abu Hasan dengan ibanah yang palsu. Ibnu Asakir juga masuk ke kitab ibanah. Anda bisa lihat dalam kitab Tabyinul Kadhibil Muftari, itu ada juga dijelaskan tentang masalah-masalah ibanah. Artinya yang tertulis dalam kitab ibanah yang bertentangan dengan kaum Asy'ariyah itu ada tatsis jelas. Karena mungkin murid-muridnya orang akhir zaman lebih tahu daripada muridnya, kan aneh sekali. Itu kebohongan. Dan ada sekelompok orang yang di saat tidak sesuai dengan sebuah buku, karena buku itu tenar dan populer, dirubah. Imam Nawawi termasuk jadi korban. Imam Ghazali juga dapat. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dapat. Termasuk ini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga muncullah satu pemahaman baru dan aneh. Abul Hasan Asy'ari sudah mengalami 3 perubahan dalam akidah. Yang pertama adalah dari faham Mu'tazilah, kemudian pindah yang ketiga. Akan tapi yang benar adalah Abul Hasan Asy'ari hanya 2 kali pindah.
Dari Mu'tazilah menuju kepada akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Nggak ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini atas dasar kitab ibadah yang teksnya berbeda-beda itu. Saya senang dengan yang bertanya begini, ada kritis ya. Kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Dengan yang selama ini Asy'ariyah ya, diterjemahkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Disimpulkan nanti setelah terjemahkan, disimpulkan lagi. Jadi kitab-kitab yang tersebar di negeri ini, lihat akidah yang kita pelajari, lihat itu bertentangan dengan ibadah. Dimulai dari yang paling kecil Aqidatul Awam dan syarahnya. Kemudian juga Kifayatul Awam. Kemudian naik lagi menjadi kitab misalnya Jawharatul Tauhid. Kemudian Ummul Barahin dan semuanya itu lihat. Itu bertentangan dengan ibadah dan ini jauh sudah lama ini kitab dikarang. Makanya jangan ragu, Anda ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, ada kitab ibadah Anda simpan di lemari. Karena apa? Teksnya berbeda-beda. Yang berbeda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, maka itulah pemalsuan. Tidak usah menoleh dengan ibadah. Biarpun saat ini ibadah betul-betul dibesarkan oleh mereka, karena ada penyusupan, kemudian setelah itu dianggap ini adalah untuk menghancurkan kaum Asy'ariyah. Nah inilah yang lagi rame saat ini. Kita juga tahu hal yang demikian itu. Jadi mereka mengangkat ibanah itu sebenarnya bukan karena mengangkat Abul Hasan Asy'ari, karena membela akidahnya. Karena dalam ibanah kebetulan ini yang berbeda-beda, naskah yang berbeda-beda. Jadi himbauan kami adalah ibanah disimpan. Kalau Anda ingin belajar akidah Imam Abul Hasan Asy'ari, jangan dengan kitab yang diperselisihkan. Jangan dengan kitab yang diperselisihkan. Yang lebih tahu tentang pemikiran Abul Hasan Asy'ari adalah muridnya dan muridnya dan muridnya dan begitu seterusnya. Ulama-ulama kita dengan kecerdasannya yang memegang tampuk kepemimpinan ilmu di Azhar seperti Imam Baijuri, Syekhul Azhar. Beliau menyebarkan ilmu akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang tersebar dan maturidiyati yang tersebar penjuru dunia. Ada orang akhir zaman, nah itu otak-atik rubah kitab adkarnya Nawawi, ibanah yang sudah disusupkan kemudian ditampilkan. Maka Anda jauh-jauhlah dengan kitab yang semacam itu. Karena apa? Dia pakai nama besar Imam Abul Hasan Asy'ari, akan tapi hati-hati. Itu adalah ada tatsis di dalamnya. Karena dia lebih tahu tentang pemikiran Abul Hasan Asy'ari adalah ya murid-murid beliau sendiri. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Ada hal tentang, ada pertanyaan tentang takwilan. Mohon maaf tadi ada pertanyaan penting lagi tentang takwilan yang dihadirkan kaum Mu'tazilah. Kita harus tahu manhaj takwil dulu dong. Takwil itu apa sih? Takwil itu tidak boleh tanpa sandaran, tanpa dasar, nggak boleh. Dalam manhaj kita ada namanya tafwid. Kita serahkan kepada Allah. Kita meyakini bahasanya ada istiwa, dan kita yakin istiwa ada, tapi lihat istiwanya kayak apa, kita tidak perlu banyak tanya. Sehingga itulah manhaj tafwid. Seperti waktu Imam Malik tanya tentang istiwa. Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa ghairu majhul atau maklum, semua orang tahu istiwa. Istiwanya pohon adalah mekar dan tinggi. Istiwanya manusia duduk di atas. Istiwanya istawa itu. Istawanya perahu adalah bersandar. Jadi istawanya orang itu tentang istawa itu mengerti semuanya. Jadi ada 17 makna istiwa. Disesuaikan dengan apa itu? Kalau manusia yastawi alal arsi, seorang raja bertahta di singgasananya. Kalau perahu yastawi adalah bersandar di pelabuhannya. Kalau pohon yastawi membesar dan ini yastawi. Disesuaikan pohon. Nah kita tidak tahu tentang hakikat Allah. Lalu akan disebutkan istiwa kepada Allah dengan cara yang kita atur. Ya nggak benar dong. Allah bukan manusia, Allah bukan perahu, Allah bukan pohon, maka istiwanya bagaimana? Kita serahkan kepada Allah. Jangan diatur so Allah duduk di atas arsy. Ini ngaco namanya. Wong kita tidak tahu hakikatnya Allah kok kita mengatur. Kalau Anda tahu pohon, maka yastawi, pohon yastawi, raja yastawi, manusia yastawi, perahu yastawi. Iya benar, karena kita tahu perahu kelihatan di mata kita. Tapi Allah Jalla Jalaluh kita tidak tahu. Maka istiwa nggak boleh Anda kira-kira dengan makna yang Anda paham tentang diri Anda sendiri. Maka para ulama tentang tafwid, istiwa ada, tapi ketahuilah itu semua kita serahkan kepada Allah. Istiwa kita nuthbit ma'athbatullahu. Istiwa ada, tapi istiwa ghairu majhul. Istiwa adalah jelas. Wal kaif, caranya bagaimana? Ghairu ma'qul. Bukan majhul. Ghairu ma'qul, nggak masuk akal. Kita tidak bisa menjangkau. Nah, wasu'alu anhu bid'atun. Kalau yang banyak nanyakan bid'ah, jangan dibahas. Serahkan kepada Allah. Muru, kata Imam Malik. Lewati. Ini adalah tafwid. Kemudian ada takwil. Takwil itu adalah karena lafaz ini secara zahir yang tidak punya wawasan bisa salah faham,
maka perlu orang yang baru membacanya diberi wawasan dengan pemahaman akidah yang lainnya. Misalnya kalau istawa itu bisa, kalau dimakna istawala itu bukan berarti berkuasa kemarin tidak menguasai aras, kemudian Allah setelah menciptakan menguasai aras, berarti aras kemarin tidak ada yang menguasai. Enggak begitu. Jadi salah satu dari makna istawa itu kan banyak, ambil makna yang cocok untuk Allah. Yaliku bijalalihi subhanahu bi'adzamatillahi subhanahu wa ta'ala. Ambil istawa dengan 17 makna atau 21 makna itu, yang paling cocok apa? Istawala bi qudratihi, maksudnya bukan berarti summa itu kemarin tidak. Kemarin tidak istawala, enggak. Jadi istawala dalam kaum Mu'tazilah itu enggak ada tahrif, bukan istawala berarti merubah dari istawa menjadi astawala. Istawa menjadi istawala, enggak. Istawala adalah salah satu makna Allah yastawli. Kalau Allah menguasai kita, Allah menguasai arsy. Itu takwil dalam irama, memahamkan kepada orang yang wawasannya tentang sifat Allah kurang, sehingga perlu dikasih makna yang sesuai. Seperti yadullah, tangan Allah, apa yang bisa dipahami oleh manusia. Yad adalah diartikan kekuasaan. Bagaimana kita memahami kuasaan Allah? Ada ayat lain tentang kudratullah. Jadi cara menakwilinya pun tidak ada, nggak boleh seenaknya. Tidak ada takwil semaunya. Takwil ada takwil yang qarib, ada takwil ba'id. Ini takwil yang aneh. Orang yang memaksa Allah harus tinggal di atas arsy, lihat, dia menakwili, nggak mau takwil tapi nakwili, lihat. Tolong, ini baca di ajaran akidah mereka. Rupanya mereka menggambar gini, Allah arsy adalah makhluk Allah terbesar. Ini uniknya mereka yang anti takwil, memusuhi kaum Asy'ariyah, terjerumus gak sadar. Jadi mereka menggambarkan arsy adalah makhluk Allah terbesar. Allah yastawi, beristiwa di atas arsy-Nya. Lalu di atas arsy itu apa namanya? Ya tempat. Maka Allah bertempat. Berarti Allah diliputi oleh sesuatu dong? Oh enggak. Itu namanya makan adami. Namanya makan adami. Adam itu kan tidak ada, makan ada. Makan adami, Allah yang maha ada di dalam Adam. Jadi nggak paham makna Adam. Jadi dia mengatakan bahasanya ada namakan, namanya makan adami. Kalau Anda pengen tahu, bukunya saya ada. Dan dibaca di universitas mereka. Yang mengatakan Allah fil makan, namanya makan adami. Ajib, takwil dari mana Allah yang maha wujud berada di namanya makan, yang namanya makan adami? Dan ini biasa saja mereka. Nggak pernah mengatakan ini sesat. Bahkan, wah ini takwil ba'id yang demikian itu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah tidak bertempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah tidak memerlukan tempat. Dan setelah menciptakan tempat, Allah seperti sebelum menciptakan tempat dan tidak memerlukan tempat. Ini adalah akidah kita ahli sunnati wal jamaah. Jadi Mu'tazilah mentakwili. Mu'tazilah mentakwili, kemudian kaum Asy'ariyah juga mentakwili, tapi bukan berarti kita ikut Mu'tazilah. Yang bisa diambil dari akidah manapun yang benar, yang tidak bertentangan, bisa kita ambil. Dari sisi takwilnya, kaum Asy'ariyah adalah mengambil bagian daripada takwil cara yang diambil oleh kaum Mu'tazilah. Tapi porsinya tidak seperti Mu'tazilah yang terlalu luas. Kita ada aturannya. Dan tidak ada takwil kecuali ada dalil yang pasti, dalil qat'i. Takwil kita didukung dalil qat'i, bukan asal takwil seenaknya. Seperti tadi yang menyalah-nyalahkan kaum Asy'ariyah, tak taunya takwilnya dengan akalnya. Allah adalah maha menguasai arsy. Arsy makhluk Allah terbesar. Di dalamnya ada kursi segala macam. Allah yastawi alal arsy. Dimakan yang namanya makan adami. Aneh sekali. Jadi ini masalah akidah. Anda tidak usah ragu. Tidak usah tolah-toleh ke sana kemari. Anda kalau belajar akidah-akidah yang sesat itu tambah pusing. Cukuplah Anda kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Yang saat ini sudah tersebar ke penjuru dunia. Sudahlah, dengan mudah Anda akan aman. Kalau Anda pengen tahu agar selamat dari ditipu dari uang asli dan uang palsu, nggak usah Anda mencari-cari uang palsu di sana-sini. Cukup Anda kenali uang asli, maka Anda nggak akan ketipu dengan uang palsu. Seperti itu. Pelajari akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang benar, Anda akan aman. Nggak akan diganggu oleh akidah apapun, karena akidah ahli sunnah adalah, kami yakini, seyakin-yakinnya, akidah terbenar. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah terbenar. Apakah akidah lain ada yang benar? Asalkan tidak bertentangan. Bisa saja tanpa gelar Asy'ariyah. Ada lagi selain Abu Hasyim Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Abu Ja'far At-Tahawi. Dan masih ada ulama yang lain, tapi tidak bertentangan. Yang repot bertentangan ini yang nggak dibenarkan. Akidah kan jelas, nggak boleh ada perbedaan di sini. Maka urusan akidah, tolong wahai saudara-saudaraku, kita harus dengan penuh keyakinan. Bicara akidah harus dengan yakin, nggak boleh setengah-setengah. Harus dengan benar. Ingat,
Akidah kita adalah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Asy'ari dan ulama-ulama kaum Asy'ariyah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.